Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Mela Sandra. Tugas yang beliau berikan adalah mewawancarai sebuah organisasi untuk menanyakan masalah apa yang ada pada organisasi mereka. Kami dari kelompok 5 mengambil organisasi IKADH, yaitu Ikatan Keluarga Alumni Dar El Hasanah. Saya di sini tidak sendiri, tentu saya bersama dengan teman-teman saya. Saya Urkud Holi dengan NIM 220829. Perkenalkan, nama saya Didi Pratama, NIM 221467. Di sini saya Sagap Wirayuda dengan NIM 221780. Di sini saya Ari dengan NIM 220749. Silahkan mari saksikan video kita. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Organisasi Ikatan Keluarga Alumni Dar El Hasanah atau disingkat IKADH merupakan wadah yang penting bagi mantan siswa untuk tetap terhubung, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan kehidupan mereka setelah meninggalkan lembaga pendidikan. Latar belakang organisasi IKADH seringkali berkembang dari rasa kebersamaan dan hubungan yang terjalin selama masa belajar, serta dari keinginan untuk terus memperkuat ikatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini dapat menjadi platform untuk berbagai kegiatan, mulai dari reuni hingga penggalangan dana untuk proyek-proyek sosial atau pendidikan. Dengan demikian, organisasi IKADH menjadi jembatan penting antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi para anggotanya. Mengajak kumpulan suatu organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yang efektif. Yang pertama, komunikasi langsung. Mengajak secara langsung melalui obrolan tatap muka atau panggilan telepon pribadi dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik minat anggota organisasi. Yang kedua, email atau surat undangan. Mengirimkan email atau surat undangan resmi kepada anggota organisasi dengan menyampaikan tujuan, manfaat, dan detail kegiatan yang akan diadakan. Yang ketiga, media sosial. Gunakan platform media sosial yang digunakan oleh organisasi untuk memposting pengumuman atau undangan kegiatan. Dalam posting, sertakan informasi yang menarik dan menampilkan manfaat serta tujuan kegiatan. Yang keempat, di sini ada pengumuman di pertemuan rutin. Memanfaatkan pertemuan rutin organisasi untuk mengumumkan kegiatan yang akan datang dan mengajak anggota untuk berpartisipasi. Yang kelima, jaringan personal. Minta bantuan anggota organisasi untuk mengajak orang lain dalam jaringan mereka. Kadang-kadang, ajakan dari teman-teman atau kolega dapat lebih efektif daripada ajakan langsung dari pengurus organisasi. Yang keenam, membuat hasil menarik. Pastikan bahwa kegiatan yang diadakan menarik dan memberikan nilai tambah bagi anggota organisasi sehingga mereka merasa bermotivasi untuk berpartisipasi. Untuk menyelesaikan masalah ketidaktepatan waktu dalam mengadakan kegiatan, langkah-langkah berikut dapat diambil oleh organisasi. Yang pertama, ada evaluasi proses perencanaan. Tinjau kembali proses perencanaan kegiatan dari awal hingga akhir. Pastikan bahwa jadwal telah ditetapkan dengan realistis dan mempertimbangkan semua faktor yang mungkin mempengaruhi waktu pelaksanaan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pastikan seluruh anggota organisasi terinformasi secara jelas tentang jadwal dan tugas masing-masing.
Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, ada penetapan prioritas, identifikasi tugas-tugas yang paling penting dan perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Fokus pada hal-hal yang krusial dan jangan terlalu banyak membebani diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Yang keempat, delegasi yang efisien. Bagi tugas-tugas antara anggota dengan bijak, mempertimbangkan keahlian dan ketersediaan waktu masing-masing. Pastikan setiap anggota memahami tanggung jawab mereka dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang terakhir, evaluasi pasca kegiatan. Setelah kegiatan selesai, lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan waktu dan pelajaran yang dapat dipetik untuk kegiatan mendatang. Terapkan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Menyadarkan suatu organisasi terhadap suatu isu atau permasalahan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi isu atau permasalahan. Jelaskan secara jelas isu atau permasalahan yang ingin disadarkan kepada organisasi. Pastikan informasi yang disampaikan relevan dan memiliki dampak yang signifikan bagi anggota organisasi. 2. Presentasi atau diskusi. Sampaikan informasi tentang isu atau permasalahan tersebut melalui presentasi, diskusi, atau forum terbuka. Gunakan data, fakta, dan contoh konkret untuk mendukung argumen Anda. 3. Gunakan komunikasi yang efektif. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan bagi anggota organisasi. Hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan. 4. Libatkan anggota organisasi. Berikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka tentang isu atau permasalahan tersebut. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya. 5. Tunjukkan dampak dan manfaat. Jelaskan bagaimana isu atau permasalahan tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan anggotanya secara langsung. Sampaikan juga manfaat dari tindakan yang diambil untuk mengatasi isu tersebut. 6. Edukasi dan informasi. Berikan materi edukatif dan informasi yang relevan kepada anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu atau permasalahan tersebut. 7. Berikan tindakan konkret. Setelah menyadarkan organisasi, ajak anggota untuk bersama-sama mengambil tindakan konkret untuk mengatasi isu atau permasalahan tersebut. Buatlah rencana kerja yang jelas dan tetapkan target yang dapat diukur. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menyadarkan suatu organisasi tentang isu atau permasalahan tertentu dan menggerakkan anggotanya untuk bertindak secara efektif. Baik, selanjutnya itu menghadapi pengurus yang kurang tanggung jawab memang bisa menentang, tetapi ada beberapa langkah yang dapat Anda coba, yaitu komunikasi terbuka. Ajak pengurus untuk berbicara secara terbuka, sampaikan kekhawatiran mengenai ketidakpatuhan tanggung jawab, dan cari tahu apakah ada alasan tertentu di balik perilaku tersebut. Berikan nasihat. Berbicara dengan pengurus dengan berikan nasihat agar dia lebih sadar akan tanggung jawabnya. Jangan langsung marah-marah, tetapi berusaha memberikan masukan dengan baik. Tetap fokus pada tanggung jawab Anda. Meskipun pengurus kurang bertanggung jawab, Anda tetap harus menjalankan tugas Anda dengan baik. Janganlah berbicara dan berperilaku pengurus mempengaruhi kinerja Anda. Berkurangnya stres. Ingatlah bahwa menghadapi situasi dengan bijaksana dapat mengurangi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Pertimbangkan pelatihan dan pengembangan jika memungkinkan. Pertimbangkan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab di seluruh tim. Ingatlah bahwa setiap situasi unik dan Anda harus menyesuaikan pendekatan Anda berdasarkan konteks dan individu pengurus tersebut.